Oh iya, udah ada. Iya, udah. Ya dimulai berarti 15.55 ya. Iya. Mulai sekarang. Ini 15.56. Oh iya, atau 15.56. Udah lebih. Udah lebih, oke. Dimulai aja berarti ya Bu Neng ya? Oke. Iya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Bu Iza. Oke, gimana Apa kabar, Bu kabarnya nih Iza? Bu Neng? Sama-sama saling menanyakan kabar ya. Ya, Bu Neng gimana nih alhamdulillah kabarnya? baik. Alhamdulillah baik, Bu Iza. Iya, Terima saya juga kasih. Bu. Alhamdulillah luar biasa hari ini. Gimana Ibu Neng juga baik ya tadi kabarnya. Alhamdulillah saya senang dengarnya. Oke Ibu, sore ini kan kita udah janjian ya Bu sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ya Bu ya. Ya. Mau ngobrolin apa Bu sebenarnya untuk sore ini? Ini ya Bu, sebenarnya saya ada apa yang dipikirkan gitu sebenarnya. Eh, jadi ya dengan adanya coaching ini mudah-mudahan eh, bisa terpecahkan gitu. Apa Bu yang dipikirin? Ibu lagi galau apa gimana? Galau Iya, gimana? Iya. jadi apa ya? hmm, ada anak yang ini Bu susah baca. Ada satu Oh. anak yang susah baca gitu di kelas. Saya kan kelas 4 ngajarnya. Iya. Eh, jadi cukup lumayan agak mengganggu apa ya? Mengganggu konsentrasi lah. Oke. Nah, boleh tahu nggak Bu, kalau anak yang menurut Ibu, berarti ini ada permasalahan sebenarnya ya di dalam pembelajaran Ibu di kelas 4 selaku Ya. guru gitu ya. Masih ada anak yang susah baca. Sebenarnya harapan Ibu gimana sih di kelas 4? Harapan saya ya, harapan saya bisa membuat anak itu bagaimana caranya supaya bisa agak setara dengan teman-teman seusianya gitu. Selayaknya kelas 4 seperti apa gitu Ibu. Maunya seperti itu. Iya. Menurut Ibu selayaknya anak kelas 4 itu seperti apa Ibu? Nah ya, anak kelas 4 itu ya mungkin apalagi ini kan kurikulum merdeka ya kita Bu. Jadi eh, banyak banyak statement-statement yang harus dibaca gitu ya, literasinya harus bagus gitu. Tuntutannya seperti itu mungkin untuk anak kelas 4 gitu. Sedangkan ini eh, bacaannya masih dieja gitu ya, dieja dan kalau diumpamakan itu seperti anak kelas 1 lah gitu Bu. Ya, Jadi yang seharusnya sudah memiliki pemahaman gitu ya. Kalau kelas 4 itu ini masih dieja gitu. Iya, baik. Ya, saya paham Bu dengan kondisi itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya mungkin memang Ibu merasa terkendala gitu ya Bu ya, ketika di kelas, apalagi sudah di kelas 4, anak yang diharapkan Ya. itu tentunya masih udah bisa baca dan mungkin paragraf yang dibacanya juga udah lebih panjang gitu daripada anak kelas 1 Iya. Bu ya. Oke, tapi Iya. keadaannya di kelas itu masih ada anak yang belum bisa baca, bahkan masih dieja. Kalau boleh tahu, Ibu, ada berapa anak, Bu, di kelas yang seperti itu? Dengan Ada keadaan satu, seperti Bu. itu? Ada cuman satu gitu. Itu sudah diketahui dari kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya seperti itu. Kelas 4-nya ya seperti itu. Jadi peningkatannya cuman sedikit gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya Ibu udah tahu ya background anak ini gitu dari kelas 1 sampai 4 itu tuh ya dia masih meningkat memiliki kemampuan yang masih relatif
sama gitu ya, stabil gitu di Iya setiap iya kelasnya gitu kan ya. iya. Oke, nah sebagai guru Bu, nih Ibu kan sudah berbulan-bulan, maksudnya udah 4 bulanan lah ya kita membersamai anak gitu ya di kelas 4 gitu. Nah menurut Ibu, Ibu memandang diri Ibu kekuatan yang Ibu miliki sebagai guru kelas 4 untuk menghadapi anak tersebut nih, yang anak sedang kita obrolin ini, ada di level berapa Bu? Dari skala 1 sampai 10. Ibu kira-kira membaca diri Ibu tuh lagi ada di level berapa nih sekarang? Nah, level diri saya ya, bukan level anak ya, Bu? Level Ibu, iya coba. Iya, iya. Iya, oke. Mungkin karena saya merasa belum maksimal ya, Bu. Level saya mungkin ada di level 7 lah. Dari 1 sampai Wow. 10 saya ada di level 7 gitu. Tapi maunya saya ya Maunya Ibu berapa? ya 10 lah, Bu. 10 ya 10 lah. maksimal ya Bu ya, nilai Iya, excellent iya. gitu ya Bu ya. Iya, Oke. iya, iya. Oke, saya paham. Nah, kalau gitu, jadi untuk menghadapi situasi kondisi seperti ini gitu kan, berarti Ibu sedang di dalam kondisi di level 7 nih sebenarnya gitu, pengen naik tingkat ke level 10 gitu ya. Nah, menurut Bu Neng, apa saja yang bisa Ibu lakukan nanti ketika berhadapan dengan anak tersebut untuk meningkatkan potensi diri Ibu dari level 7 sampai 10, kira-kira apa Bu? Menurut saya mungkin ada pelajaran tambahan, bukan pelajaran, jam tambahan untuk anak tersebut supaya karena kan kalau secara bertahap terus-menerus, insya Allah mungkin Bu ya akan ada perubahan walaupun sedikit gitu. Jadi menurut saya ya dikasih jam tambahan lah gitu untuk anak tersebut khusus. Karena kalau digabungkan dengan yang lain mungkin agak agak ribet gitu ya. Tapi saya juga mencoba dalam pembelajaran seperti biasa, di sela-sela pembelajaran saya juga mencoba mempraktekkan untuk mengajarkan baca sama anak itu gitu. Tapi ya yang belum saya coba itu di luar jam pelajaran gitu. Nanti Ya, saya ya. akan usahakan. Luar biasa, ini idenya sebenarnya udah bagus banget ya Bu. Ibu udah ada maksudnya rencana untuk dan kemauan sih sebenarnya saya lihat untuk membantu nih membersamai anak ini gitu dengan memberikan pelajaran tambahan tadi ya Bu ya untuk membaca Ya, ya. gitu. Ya. Oke. Nah, kira-kira mau dimulai kapan Ibu rencana ini? Mungkin kalau sekarang mungkin lagi agak sibuk, agak padat jadwalnya karena kita juga menghadapi ada latihan ANBK ya untuk anak kelas 5 karena kebetulan juga saya operator juga gitu ya. Jadi membantu guru kelas 5 juga. Jadi belum ada waktu sih Bu untuk yang di luar jam itu, tapi untuk yang saat pelajaran saya sudah mulai terapkan gitu. Nah, untuk yang di luar jam pelajaran mungkin seminggu ke depan lah, insya Allah mungkin kalau ada waktu yang bisa memungkinkan saya untuk mempraktekkan itu gitu. Seperti itu Bu Iza. Oke, syukur Bu, alhamdulillah kalau gitu saya juga ikut seneng ya. Ibu udah terpikir gitu rencana ke depan Ibu akan seperti apa untuk menghadapi anak ini dan membantu membersamai anak ini gitu ya Bu ya. Tentunya kan kita punya harapan anak ini bisa membaca lebih banyak, maksudnya kata-kata yang dikuasainya bisa lebih banyak gitu ya dibanding yang sebelumnya, dan Ibu juga dalam hal ini kompetensinya juga bisa meningkat jadi level 10 semoga ya Bu ya. Oke, Ya. Semoga terima Bu, kasih. iya. Terima kasih Bu udah kasih ide yang luar biasa, semoga bisa dimaksimalkan nanti dan dilakukan rencananya di waktu yang di waktu ke depan gitu. Oke, saya nggak sabar nanti untuk dengar cerita Ibu lagi nanti untuk tindak lanjutnya dan rencana ini gimana sih pas prakteknya anaknya bakal seperti apa gitu ya responnya gitu. Ya. Nanti kabar. Ya. Oke. Ya. Nanti kabarin Mudah-mudahan lagi. saja.
Oke, Iya, Bu, mudah-mudahan iya, iya. harapan kita ini ya Bu ya, ya gayung bersambut lah gitu, ya. Iya, Oke. mudah-mudahan. Nah, kira-kira Ibu ada tanggapan lain nggak mengenai ya permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini atau ada apa ya? Ada lagi yang mau diobrolin? Iya, selain mungkin untuk dikasih jam lain ya, Bu, mungkin saya akan mencari referensi bacaan-bacaan yang menarik gitu. Anggaplah di anak TK yang suka warna-warni, suka dengan bentuk-bentuk gitu. Mungkin saya akan menggunakan media yang lebih interaktif lah, lebih menarik supaya dia, karena kelihatannya ketika saya baru panggil aja, pasti dia udah bilang gini, aduh dititah macaku si ibu cina iya. Pasti dia bilang gitu. Pasti Iya, dia iya, bilang iya. seperti itu, tapi anaknya nurut gitu. Tapi cuman dilihat dari raut wajahnya itu seperti agak keberatan gitu, Bu. Iya, Walaupun iya, iya, iya. secara ini dia menurut gitu. Saya lihat raut wajahnya itu seperti tidak tidak suka membaca sebenarnya karena mungkin keterbatasan dia gitu. Nah, mungkin saya akan mencari solusi lain seperti mencari media yang lebih menarik buat dia gitu. Siapa tahu dia lebih tertarik dan merasa tidak terpaksa kalau saya Iya, panggil lagi gitu. Karena iya. sudah dilihat aja wajahnya teh. Dek sini namanya Restu ya namanya. Restu Mm-mm. sini. Udah ngulang aja di bangku teh. Baca senang baca. Grogi ya Tapi Bu dia ya anaknya. nurut gitu. Iya. Oke, iya, 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 iya. Ya alhamdulillah tuh kalau kayak gitu ya Bu. Maksudnya Ibu Neng udah terpikir nih gitu. Jadi Iya, selain iya, memang iya. apa ya mengagendakan tadi menjadwalkan jadwal baca untuk anak ini Dede Restu ya. Iya. Tapi Ibu Neng juga ada usaha lebih gitu untuk memberikan bacaan yang menarik supaya menarik perhatian restunya Iya. juga gitu supaya tertarik untuk membaca, belajar membaca lebih baik lagi. Iya, iya. Oke, luar biasa Bu Neng, terima kasih banyak. Semoga Ya, terima nanti kasih juga. hasilnya pun baik ya Bu ya. Ya, Dan mudah-mudahan seperti yang Dede, diharapkan, Bu. iya, dan restunya juga jadi lebih apa? Percaya diri untuk membaca gitu, membaca dengan kalimat yang panjang gitu. Oke, Bu Neng, terima Ya, terima kasih. kasih Bu Iza. Ada lagi yang mau disampaikan, Ibu? Sepertinya alhamdulillah perasaan saya jadi plong gitu. Setelah percakapan ini merasa ada teman gitu. Karena saya setiap hari yang saya bawa ke rumah itu aja mikirin ya bagaimana caranya supaya anak ini bisa selevel lah dengan yang lain gitu. Dengan adanya Bu Ija ini, ya terima kasih saya bisa berbagi apa unek-unek gitu ya supaya tidak jadi jerawat kata kalau kata Bu Ija. Iya, Bu ya. Iya, Oke. Terima kasih Bu kalau kayak gitu ya sama Bu saya juga ya kita sama-sama guru ya kita juga pasti punya pernah mengalami hal yang sama dan kebetulan saya juga pernah mengalami hal itu. Oke kita senasib Bu tapi nggak apa-apa kita kan berjuang untuk anak ya Bu ya iya, iya. berjuang untuk peserta didik kita. Oke. Terima kasih Bu Neng mungkin cukup sekian sesi coaching hari ini kita ketemu lagi nanti ya Bu ya. Ya, saya Ya. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Oke. Udah Bu Wit? Masih ada waktu sebenarnya 2 menit lagi. Tapi Oh, silahkan kalau sudah diakhiri sudah saja. Jadi mungkin kita mulai 16.10 untuk sesi selanjutnya. Siapa? Bu Widya ya? Saya Koci ya. Ya, saya Koci Bu Ya, Neng coachnya ya. ya, ya, ya. Iya, Oke, iya. so. Siap. Bu Neng, mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Bu Widya. Apa kabar? Sore Bu Neng, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, cuman agak-agak batuk aja ini. Ya, sama kalau itu mah Bu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Ibu ya.
Tapi saya Amin. perhatikan dari raut wajah Ibu, sepertinya Ibu tuh lagi butuh teman ya buat, curhat gitu, buat mengobrol, betul ya? Iya, Ibu, betul sekali. Sedikit cerita ya, Bu, ya. Tadi kan, Mangga. praktikum dengan anak-anak. Praktikum dengan anak-anak, yang namanya praktikum kan pasti anak-anak lebih excited gitu ya, lebih excited, lebih 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 heboh lah gitu di kelas. Nah, eee, khususnya anak-anak yang memang mungkin kinestetik ya anaknya. Nah, saya tuh ingin ingin menenangkan ingin menenangkan anak-anak tersebut, tetapi saya tuh suka ketuker-tuker nama terus, Bu. Jadi Mmm, anaknya teh, seperti itu, "Ah, ya. ibu datang malahin abi," gitu kan, "datang malahin abi," gitu tah. Jadi Oh, anak itu kurang, tidak terlalu, bisa saya kendalikan gitu ya, istilah kalau bahasa Sundanya mah tidak terlalu ngagugu gitu gara-gara saya, iya tidak mengenali anak tersebut, dengan namanya gitu. Nah, memang itu adalah salah satu kekurangan saya, Bu. Jadi saya itu agak sulit gitu untuk, mer me apa, agak sulit mengingat nama gitu, tidak seperti wajah gitu. Kalau wajah, lebih cepat ingetnya, tapi kalau nama itu apalagi banyak nama-nama yang sama gitu, jadinya sering ketukar-tukar. Nah, saya tuh inginnya gimana saya bisa, lebih lebih mudah untuk mengenal nama anak-anak yang saya didik gitu di kelas, biar, interaksi guru dan muridnya juga lebih lekat gitu kan, harus ada iya. kelekatan gitu kan murid. Oh, Gitu, iya. Bun. Mungkin, ya, eee, untuk pembicaraan kita hari ini jadi, apa, yang Ibu harapkan itu yang tadi ya, supaya memudahkan dalam mengingat nama anak-anak, peserta didik kita ya, Bu? Dari pembicaraan kita, Iya. iya. Iya, karena percakapan kita ini singkat ya, Bu, ya, apa yang ingin Ibu capai dari percakapan ini? Ya, yang tadi Bu, jadi saya ingin, apa, saya ingin mendapat pencerahan gitu ketika, mengalami permasalahan mengingat nama ini nih, kira-kira ini harus gimana gitu, harus seperti apa gitu. Oh, iya. Jadi, eee, kadang kita panggil nama itu untuk menyembunyikan karena kita tidak tahu, perempuan panggil aja Neng gitu ya, laki-laki panggil Iya, aja Asep, kadang lirik semua gitu ya. Jadi, kadang perasaan mereka itu sepertinya, eee, kok si ibu teh manggil siapa gitu ya, ya pasti perasaannya seperti itu ya, Bu, ya. Nah, iya. sebenarnya menurut Ibu, ciri-ciri orang yang, ciri-cirinya Ibu, apa, berhasil mengingat, nama-nama anak itu sebenarnya seperti apa gambarannya? Ciri-cirinya Mohon Ibu, maaf Ibu, bisa eee diulangi lagi pertanyaannya, saya iya, terkendala lagi jaringan. tapi suara saya jelas ya, Bu, ya? Jelas nggak? Suara saya jelas, Bu? Ya, Bu Win? Ya Ibu Neng, mohon maaf bisa diulangi lagi, jaringan Oh, saya iya, error lagi. oh, iya iya iya. Tapi suara saya jelas, Bu? Jelas tidak? Iya jelas, di ini Ya, aja Bu, videonya diiniin dulu aja, dipakai sound saja dulu. oh, iya iya iya, iya. Jadi, tadi kan, yang Ibu harapkan itu Ibu bisa mengingat, mudah mengingat nama dari peserta didik. Nah, gambaran yang seperti itu yang Ibu mudah mengingat itu memangnya seperti apa gitu? Gambaran yang Ibu harapkan itu seperti apa maksudnya seperti itu, Bu? Iya, jadi kan kalau misalnya dengan siswa gitu ya, kan ada name tag-nya ya gitu ya, ada name tag-nya, kelihatan Oh, gitu. Misalnya itu teh, ada apa, si Ujang maksudnya, kita teh ketika lihat wajahnya juga lihat namanya gitu. Jadi oh, iya, lebih cepet, mengenali nama anaknya. Tetapi kalau anak perempuan kan lebih menantang, name tag-nya kan ketutup sama kerudungnya gitu. Kemudian, kalau mmm, anak laki-laki kan, apa,
perbedaan warna rambut gitu kan, perbedaan, Iya iya. ya perbedaan-perbedaannya dapat diamati gitu dengan mudah. Jadi lebih cepat untuk hafal namanya. Tetapi kalau anak perempuan itu lebih susah gitu untuk menghafal namanya gitu. Iya iya, betul sekali, Bu. Karena, kalau wajah-wajah perempuan berkerudung itu sepertinya agak mirip-mirip ya, apalagi anak-anak SMP yang Ibu didik itu, kalau anak SD kan kadang ada yang belum pakai kerudung gitu ya, kalau SMP pasti semuanya sudah mengenakan kerudung untuk perempuan gitu. Pasti itu akan sulit Iya. sekali, mengenali mereka gitu ya. Dan, eee, idealnya seperti idealnya kalau ingin seperti itu, Ibu rencananya mau melakukan apa, Bu? Mmm, yang saya sadari gitu, karena saya mengingat dengan melihat, sepertinya ke depannya saya mau menghafal nama anak-anak dengan, memoto memoto nama anak-anak tersebut, kemudian fotonya dikasih nama, Oh, kemudian, ya mmm, kalau perlu saya print gitu di setiap absensi gitu sebelum kelas tersebut. Jadi ya, ketika ngabsen bisa lebih ingat lagi karena ada fotonya gitu di itu, di oh, absen saya. iya iya. Bagus sebenarnya Ibu sudah ada rencana yang bagus sebenarnya, dengan cara memotokan gitu ya ditempel di absen tadi. Ya, kalau di SD mungkin ditempel di dinding, Bu, ya. Kalau di anak SMP udah enggak ya sepertinya gitu. Ya sepertinya Ibu, sudah ada rencana ke depannya ya. Nah, eee, mungkin, saya ingin tahu Ibu tuh, mau memfoto seperti itu maksudnya, dalam rangka apa gitu? Apakah ketika anak ada kegiatan ataukah ketika mengabsen saja? Seperti apa, Bu? Iya, jadi, rencananya mungkin di pertemuan selanjutnya saya sisihkan waktu untuk, memoto anak-anak tersebut, kemudian, memberi nama masing-masing di Canva, kemudian dicetak saja gitu, kemudian ditempel di absensi yang saya pegang gitu. Jadi ketika saya ngabsen, kan kalau kalau, SMP kan sudah jarang absen ngacung satu-satu ya, Bu, ya. Iya Lebih seringnya iya siapa yang nggak hadir gitu kan, siapa yang, nggak hadir, apa alasannya, cuma seperti itu. Jadi, mungkin sebelum belajar, saya lihat dulu absennya, saya hafalin dulu satu-satu, saya mampunya segimana gitu ngapalin anak-anak. Khususnya nih anak-anak perempuan itu, lebih pada maririp gitu dibanding anak laki-laki gitu. iya iya iya, betul sekali, Ibu. Jangankan di SMP ya, Bu, sama di SD juga gitu, kadang ada anak yang bersaudara gitu, cuman apa, kalau bibi istilahnya, tapi mukanya mirip sekali gitu. Jadi agak sulit, sebenarnya saya juga sama gitu, punya kesulitan seperti Ibu, mungkin, ketika di SD. Nah, itu mungkin juga menjadi solusi buat saya, Bu, ya. Terima kasih juga, dari obrolan ini Ibu, memberikan solusi pada saya, mungkin memberikan ide supaya saya juga sama mempermudah dalam, apa, menyebutkan nama anak gitu, Bu, ya. Nah, mungkin, Ibu akan melaksanakannya itu seminggu ke depan ya, Bu? Ya di pertemuan selanjutnya seminggu ke depan. Oh, di pertemuan selanjutnya, iya. Mungkin, oke. Mungkin ada ide lain atau masukan lain dari Ibu selain, foto, menempelkan di absen, mungkin ada ide lain dari Ibu mungkin? Kalau sekarang baru itu saja Ibu yang keideannya mungkin itu aja. Oh, iya iya iya. Yes, oke, senang sekali ya, dari pertemuan kita hari ini, bagaimana, perasaan Ibu setelah kita ngobrol seperti ini, apa ada perbedaan atau masih sama seperti tadi, Bu? Hmm, Bu Wit? Halo, Bu Widya? Masih?
Di sanakah? Sepertinya tadi ada malaikat kecilnya ya, Bu? Jadi menghilang. Sepertinya terputus ya, Bu Neng. Apa gimana? Ya, saya tahu ini teh Bu masih nggak ada respon sih Bu di Widya. sini. Tapi, oh iya, masih. Halo Bu, Tapi iya, cuma tapi saya tidak bisa masuk suaranya. Ya, ya sudah Ibu, mudah-mudahan dari pertemuan kita kali ini Ibu mendapatkan eh, sebuah apa pencerahan gitu ya, walaupun kita cuma ngobrol-ngobrol kecil seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa bertemu lagi dengan Ibu dan menanyakan bagaimana aksi aksi nyata Ibu terhadap anak-anak gitu. Saya merasa senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bu Widya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Bu ya di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin percakapan ini saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai, Bu Neng. Sisa 3 menit sebenarnya, Alhamdulillah. Bu Neng. Apa? Sisa 3 Masih menit ada? sebenarnya. Oh, Oke. oh ya itu Ini di chat ya. Terima mungkin ini kasih, refleksinya. Coach. Ya, ya. Oke. Ya, sepertinya terkendala ya Bu Widya. Semangat Bu, Iya, tetap semangat ya. Mudah-mudahan Bu. kendalanya cepat ini teratasi. Iya, Masih ada oke. waktu Bu Iza? Masih, Bu, ada 3 menit lagi sebenarnya. Oh, mungkin atuh ada masukan dari Bu Iza mungkin atau seperti apa kekurangan saya atau apa? Keren sih, Bu, udah tadi udah diakhiri dengan refleksi juga ya. Refleksi dari Bu Neng ke Bu Widya dan Bu Widya ke Bu Neng, sorry. Dari Bu Widya ke Bu Neng meski memang lewat chat tadi ya, mungkin karena terkendala Iya, Bu ya, Widya iya, mah nggak bisa. iya, Oke, terus tadi Bu Neng juga sempat menyatakan bahwa ada perasaan senang juga gitu setelah adanya apa namanya ngobrol bersama dengan Bu Widya gitu ya, se apa selagi menjadi coach gitu, coachnya Bu Widya gitu. iya. Oke, Ya, tadi alhamdulillah ya kita lancar gitu. Cuman Bu Widya alhamdulillah. tadi ada kendala. Oke, minta share link room yang ini. Hah, Yang ini maksudnya gimana Ibu? link yang ini Bu yang sekarang sebentar. Yang sekarang kita Oh, oke, udah. Nah, sekarang giliran saya mau ganti ke HP, cina kata Bu Widya. oh iya silakan Ibu. Tetap semangat sedikit, ayo. Udah dikirim. Oke. Saya izin pindah tempat ya, Bu. Mau Ya saya juga izin ini mau ngambil casan dulu Bu Iza. Ini sepertinya baterainya udah agak ini. ya Bu, sama ini juga mau ngecas. Bu Wid? Bu Wid? Belum dinyalain kayaknya Bu suaranya. Mikrofonnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ya? Alhamdulillah muncul juga. Ada yang Iya, tadi udah di close ya. Yang udah. laptop di close dulu. Ya, jadi Oke. sekarang saya di HP. Oke, sekarang saya apa dulu nih? Saya sebagai coach apa saya sebagai coach? Ibu kan tadi udah sebagai coachingnya, sekarang Ibu sebagai coach. Oh ya udah ya benar. Oke, berarti Iya. sekarang saya sebagai coach ya. Bu Ijaun. Iya, saya coachingnya. Iya. Ya, Bu Ibu Ija. bentar, ini Boneng lagi ngambil casan, Cina. Oh iya. Oke. Bu Iza, ini kan apa? Rekornya kan tadi saya di laptop. Laptopnya kan bermasalah. Kalau misalnya yang di laptop saya nanti rekamannya tidak ada, saya minta filenya dari Bu Iza ya. Ya Bu, ini juga sebenarnya dari tadi nggak dimatiin sih rekamannya. Ya, jadi nanti filenya bisa saya minta dari sana ya, karena mungkin saya sepotong dari laptop. Oke. Ya Bu, silakan. Bu Neng. Iya Bu, ya. Dulu ya. Dulu. Udah siap jadi supervisor? Iya. Sepertinya saya harus ini dulu ya. Oke, siap. Menghindari bocil-bocil dulu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Iza, apa kabar? Selamat sore Bu Wip. Alhamdulillah baik Bu, luar biasa. Alhamdulillah kelihatan ya sekarang Bu Iza sudah fresh. Walaupun sudah sore masih fresh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk kita melakukan sesi coaching sore ini ya Bu Iza. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Oke, saya mau tanya-tanya boleh? Boleh Ibu. Nah sekalian saya juga mau bertanya-tanya sama Ibu. Saling bertanya ya. Bu Iza, gimana proses pembelajaran di sekolah Bu Iza hari-hari ini ya? Apakah ada hal yang menyenangkan? Apakah ada hal yang bisa diceritakan kepada saya? Silakan Bu Iza. Oke, kalau yang menyenangkannya sih banyak Bu sebenarnya gitu ya, luar biasa anak-anak tuh sekarang perkembangannya ya, apalagi mereka udah masuk fase remaja gitu ya. Jadi saya punya temen bestie gitu buat ngobrol gitu. Nah, ya saja memang saya juga punya kendala nih Bu, dengan ya memasuki umur-umur pra-remaja ya anak-anak itu, dan karena pergejolakan hormon mungkin ya atau entah apa ya yang mereka rasakan tuh di kelas ini. Karena kebetulan saya mengampu di kelas 6 Bu. Nah anak-anaknya kan berarti udah mulai gede nih gitu kan. Iya benar. Dan punya pemikiran sendiri gitu kan, udah masuk fase remaja gitu. Jadi lumayan agak terkendala ketika di kelas itu mereka sering ini ya bercakap-cakap, tapi bercakap-cakapnya menggunakan bahasa kasar gitu Bu. Nah itu yang agak gimana ya, yang mungkin seharusnya tidak seperti itu ya kalau berada di sekolah gitu kan. Nah jadi itu yang saya rasa masih jadi apa ya, sesuatu hal yang belum saya bisa untuk atasi gitu untuk saat ini ya, karena memang saya agak buntu gitu Bu untuk mengatasi hal tersebut gitu. Kayak gimana caranya untuk mengajak mereka untuk berbahasa yang normal, yang halus, yang seperti biasa. Dan FYI ini bahasanya juga pakai bahasa Sunda gitu ya Bu ya, bahasa daerah gitu. Ya, yang sebenarnya mungkin kalau pakai bahasa Sunda halus sih itu lebih enak terdengar gitu. Saya juga sekalian belajar gitu bahasa Sunda halus sama mereka. Cuman yang terdengar ini malah bahasa Sunda yang kasarnya gitu. Jadi kebetulan saya juga tahu gitu bahasa Sunda kasar gitu. Jadi gimana ya gitu Bu. Itu sih Bu yang lagi bergejolak sekarang di kelas tuh. Oh iya, saya mengerti sekali perasaan Bu Ija, memang greget ya Bu ya, menghadapi anak yang saat ini kelas 6 ya Bu ya? Ya. Ya, kelas 6 itu kan masa pra-remaja ya,
Jadi anak-anak itu sudah mau peralihan ke SMP, di mana saya kan mengajar SMP. Yang saya rasakan juga kalau di kelas 7 itu seperti itu Bu, masih mirip-mirip dengan SD gitu ya ininya karakternya gitu, masa peralihan. Mereka belum menginjak remaja, tetapi juga sudah tidak bisa dikategorikan sebagai anak-anak. Mereka nggak mau gitu ya dikategorikan sebagai anak-anak. Jadi saya mengerti sekali gitu bagaimana kegundah gulanaan hati Bu Iza ya menghadapi sekarang permasalahannya adalah anak-anak yang berkata kasar. Nah, jadi apa nih tujuannya Bu Iza tuh untuk menghadapi mereka itu pengennya Bu Iza tuh mereka tuh kayak gimana gitu? Sebenarnya ya saya pengennya mereka tuh berbahasa yang halus Bu, yang normal lah gitu, yang digunakan sehari-hari tapi tidak dengan bahasa kasar tentunya. Kalau memang mau pakai bahasa Indonesia, mangga silakan gitu ya. Tapi kalau mau pakai bahasa Sunda juga nggak apa-apa gitu. Tapi pakailah bahasa Sunda yang pantas gitu, yang sesuai dengan ya itu undak usuk bahasa kalau kata orang Sunda ya kan. Jadi seperti itu Ibu. Sejauh ini apa yang sudah Bu Iza lakukan nih ke mereka untuk menghadapi permasalahan tersebut? Oke, sebenarnya sejauh ini yang udah saya lakukan itu baru memberitahu mereka ya Bu ya secara langsung gitu, dipanggil, anaknya dikasih pengertian, dikasih arahan. Tapi ya gitu lagi gitu. Jadi oh iya lupa Miss gitu lagi alasannya teh Bu. Iya, seperti itu. Kira-kira apa sih yang Bu Iza miliki yang bisa Bu Iza maksimalkan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Misalnya, Bu Iza pernah ngobrol atau pernah cerita hal tersebut dengan siapa aja gitu untuk untuk menghadapi permasalahan tersebut? Oke, sebenarnya pernah Bu, ini juga pernah saya ceritakan dan sering juga saya bahas bersama rekan ya, partner sekelas gitu. Ini gimana ya cara ngatasin anak-anak yang kayak gini ya gitu. Coba kita tanya juga ke anaknya gitu, kita ngobrol juga, kita tanya ke orang tuanya gitu kan, anak ini kayak gimana di rumah. Ya baru sampai setahap itu sih Bu. Iya, sebenarnya itu juga sudah bagus ya Bu ya, Ibu bisa sharing-sharing dengan rekan guru yang lain. Ibu juga sangat kolaboratif gitu ya, menunjukkan bahwa ini masalah tidak saya pendam sendiri gitu. Saya juga cari solusi ke teman ngajar dan ke orang tua gitu. Meskipun sampai saat ini belum ada perubahan itu sama sekali. Apakah Ibu tadi kan Ibu Ibu itu pernah ngomong ya, jadi anak-anak itu tidak menggunakan bahasa Sunda yang sesuai dengan unek usuk bahasanya gitu. Apalagi Bu Ija juga gitu kan sama-sama masih sedikit gitu ilmu tentang penggunaan bahasa Sundanya. Apakah Bu Ija pernah terpikirkan untuk ngobrol dengan guru bahasa Sundanya anak-anak gitu? Oke, sebenarnya udah pernah Bu, alhamdulillahnya. Jadi memang sempat dibicarakan kita diskusi gitu dengan guru bahasa Sunda gitu. Ini gimana ya cara meningkatkan kesadaran anak gitu untuk berbahasa Sunda sesuai dengan undak usuk bahasa gitu. Nah, ya alhamdulillah ada gayung bersambut gitu antara saya sama guru bahasa Sundanya. Jadi beliau juga ternyata jadi memiliki program gitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Sunda anak ini gitu. Tapi yang halusnya kayak gitu. Sebenarnya di tahap itu sih Bu, cuman memang yang terkendala itu bukan kendala ya, yang masih belum terlihat karena pertemuan bahasa Sunda itu kan baru seminggu sekali gitu ya. Jadi memang secara sehari-harinya itu yang kelihatan banget gitu. Kalau sehari itu mungkin ya oke lah terkontrol gitu, tapi ketika ketika berhari-harinya itu, nah itu sih. Tapi ya mudah-mudahan dengan dengan adanya kontinuitas gitu ya, keberlanjutan gitu dengan koordinasi sama guru bahasa Sunda dan guru bahasa Sunda juga ke anak-anak, ya kalau dilakukan secara terus-menerus mungkin ada hasilnya ya Bu ya, kelihatan gitu hasilnya.
Iya, betul Harapannya sekali gitu. memang, pendapat Bu Iza ya, yang namanya, mendidik itu tidak mendadak gitu ya. Ya, Jadi ketika kita mendidik tidak bisa, sehari tak juga anak-anak langsung terdidik gitu. Jadi perlunya ada kontinuitas tadi seperti kata Bu Iza, sudah sangat, sudah sangat mantap sekali nih pemahaman Bu Iza mengenai kontinuitas. Jadi apa nih Bu Iza rencana ke depannya akan melakukan apa untuk menghadapi permasalahan tersebut gitu? oke. Mungkin yang sekarang terpikir Bu, mungkin mau ngobrol sih sebenarnya, karena ini kalau dari ngobrol rekan antar rekan udah gitu ya, gitu sudah sedang berjalan lah gitu. Kita anggap seperti itu. Tapi mau diobrolin lagi untuk yang kesekian kalinya gitu ke anak tersebut tentunya pasti sama memastikan lagi sih ini ke orang tuanya gitu. Jadi mohon bimbingan dan arahan di rumah juga karena kalau misalnya kami ngerasa gitu ya, saya merasa kalau misalkan dari kita aja guru di sekolah yang ngasih tahu ke anak, takutnya malah kurang gitu, setengah mereka dapatnya kurang paham gitu. Akan lebih baik nanti bekerja sama juga dengan orang tua gitu. Jadi minta bantuan orang tua juga untuk memberi arahan ke anak seperti itu Bu, yang baru kepikir saat ini. Bagus sekali itu sangat sangat menunjang ya dengan prinsip pendidikan pada dasarnya pendidikan itu kan bukan tugas guru gitu ya, tetapi ada 3 komponen utama pendidikan ya Bu Jaya. Bu Ja, saya rasa Bu Ja sudah sangat mengerti tersebut sehingga bisa memaksimalkan komunikasi dengan orang tua gitu, sehingga antara sekolah dengan, orang tua juga ada berkesinambungan untuk membiasakan penggunaan bahasa yang lebih sopan dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah sangat bagus sekali. Nah, rencana tersebut kira-kira kapan nih Bu Iza akan melaksanakannya? Eh, Kalau rencana itu akan secepatnya Bu. Mungkin di minggu ini deh, besok Jumat, antara Jumat atau Senin deh nanti kalau ketemu sama anak-anak gitu ya dan bisa mengkomunikasikan ini secara langsung dan kebetulan juga hari Senin itu ada pelajaran bahasa Sunda, jadi sekalian aja gitu. Jadi akan lebih cocok kayaknya waktunya disampaikan di saat itu gitu Bu. Oh iya bagus sekali. Bu Ija mohon maaf ini, saya jadi keingetan satu hal nih, Iya. eee, apakah anak-anak tersebut juga sudah diberikan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas tentang penggunaan bahasa Sunda gitu, itu bisa, menurut Bu Ija itu bisa dikaitkan atau tidak tuh dengan upaya Bu Iza untuk, me menghadirkan membiasakan anak-anak bicara Sunda yang halus gitu, yang sesuai dengan undak usuk bahasa. Bagaimana tuh menurut Bu Ija? Iya betul Ibu, saya jadi terpikir gitu ya, jadi teringat juga ternyata memang di kelas memang kita harusnya itu terbiasa menggunakan bahasa yang sopan gitu ya. Jadi harusnya memang dikaitkan dengan penggunaan bahasa Sunda itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Widya sudah memberikan pencerahan gitu ya mengenai ya, kaitan kesepakatan kelas dengan penggunaan bahasa Sunda yang kasar di kelas. Ya, Bu. Iya, iya. Terima kasih juga Bu Ija sudah meluangkan waktunya, kita ngobrol-ngobrol. Ternyata memang Bu Iza ini, meskipun ada kegalauan, tapi Bu Ija itu, memiliki semangat kolaboratif dengan rekan kerja, bisa komunikatif juga dengan orang tua, sehingga bagaimana tujuan Bu Ija untuk, menyelesaikan permasalahan yang Bu Ija hadapi dengan anak-anak ini, khususnya kebiasaan untuk bicara kasar ini, sedikit-sedikit direncanakan untuk diperbaiki gitu ya. Seperti tadi memang benar yang namanya mendidik tidak mendadak, jadi kita perlu istiqomah gitu ya, perlu kontinuitas ketika kita melakukan pembelajaran terhadap anak-anak kita. Bagaimana perasaan Bu Ija setelah melakukan sesi coaching kali ini? Alhamdulillah jadi lega sih, Bu, sebenarnya. Jadi, sudah tergambar nih, tek 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 tek, nanti mau ngapain aja gitu. Yang asalnya buntu, yang asalnya, ya bingung mau ngapain sih sebenarnya ketika udah ngobrol, udah dibuka pikirannya sama Bu Wid. Jadi, sudah
terlihat rencana ke depan mau seperti apa. Terima kasih Bu Widya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di sesi coaching kita selanjutnya ya Bu Ija. Iya, dadah. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kut. Udah, mangga, siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu, udah beres. Udah. Beres ya? Sampai jam 4.40. Iya, Nah, 4.40. oh iya, udah dipanggil. Kembali Ya. ke main Oh. room. Oh iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ibu.